Teman-teman, kali ini kita akan memberikan tutorial fitur dari aplikasi QuantSight Pro. Di fitur analisis AI dalam hal ini adalah fitur peta skenario. Jadi fitur peta skenario ini digunakan saat kita ingin melihat prediksi, teman-teman ya. Kira-kira dengan kondisi pasar sekarang, gimana kalau misalkan dia ternyata nanti bullish ya, dia ternyata naik gitu ya, atau gimana kalau ternyata dia nanti bearish gitu. Jadi kita sudah siap untuk kemungkinan dua skenario, teman-teman ya. Jadi teman-teman punya suatu plan atau gambaran untuk kondisi apapun nanti ternyata yang terjadi, apakah ternyata nanti bearish ataupun ternyata nanti bullish ya. Nah, ini kan merupakan masalah kita selama ini ya, teman-teman ya. Kita bingung nih, ini bakal kemana ya arahnya ya. Karena ya kalau nggak naik, turun gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur ini untuk membantu kita ya, untuk mencari gambaran. Gimana nanti kalau ternyata dia naik atau gimana kalau nanti dia turun. Caranya cukup mengupload dua chart ya, teman-teman ya. Baik yang time frame tinggi maupun time frame rendah, disesuaikan dengan gaya trading yang akan teman-teman gunakan ya. Apakah teman-teman mau swing ataupun intraday ataupun scalping, ya sesuaikan dengan time frame masing-masing. Nah, ini misalkan saya ingin tahu nih untuk saham BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia, teman-teman ya. Kira-kira gimana sih nanti kalau dia naik ataupun turun, planning kita gitu, teman-teman ya. Nah, pertama misalkan saya pakai time frame tinggi dulu di 1 hari, teman-teman ya. Kita pastikan struktur pasarnya sudah tergambar di chart yang akan kita upload. Saya rasa ini udah cukup ya, teman-teman ya. Tinggal kita unduh chartnya. Lalu misalkan time frame kedua saya pilih yang lebih kecil, misalkan di 1 jam. Nah, ini sudah cukup tergambar untuk time frame 1 jam. Saya unduh. Tinggal kita upload ke aplikasinya, teman-teman ya. Bisa teman-teman unduh ataupun screenshot ya tadi, teman-teman. Nah, ini time frame yang pertama, terus kita upload time frame yang kedua. Nah, setelah itu kita tentukan tipe pasar yang akan kita masuki ya. Karena bisa jadi teman-teman belinya nanti di pasar spot, yang tentu kita beli di bawah, jual di atas, atau kadang kita juga bisa pakai future ya, teman-teman ya, yang kita bisa nge-short gitu, teman-teman ya, bukan cuma long saja. Tapi di sini karena saya tadi ceritanya adalah saham Bank Syariah Indonesia di IDX, maka saya akan menggunakan pasar spot. Jadi nanti dia cuma menyarankan untuk beli bawah, jual atas ya, teman-teman ya. Baik itu nanti skenario bullish maupun skenario bearish. Tapi kalau misalkan yang future, nanti bisa saja kita ada skenario short ya, teman-teman ya, kalau untuk yang bearish ya, teman-teman. Nah, ini misalkan saya pakai spot, lalu tinggal saya klik buat peta taktis. Nah, ini dia sudah keluar hasilnya. Ada 2 skenario, teman-teman ya. Skenario pertama untuk kita membeli di harga yang lebih rendah ya, teman-teman ya. Dia akan menjelaskan ya skenario itu seperti apa ya, skenario A maupun skenario B, teman-teman. Nah, ini contohnya skenario yang bullish berarti, teman-teman ya, yang dia akan naik lebih tinggi seperti itu, teman-teman. Di entry 2080 berarti di harga sekarang, teman-teman ya. Lalu kita akan diminta untuk memasang stop loss di 2020 dan TP-nya di 2150. Di sini dijelaskan juga RR rasionya berapa, ataupun skenario kedua yang dimana dia akan berprediksi bahwa harganya akan lebih turun ya ke 2040, teman-teman. Ini sebagai gambaran harganya sekarang pas di 2080 ya. Jadi kalau skenario A tadi berarti kita dianggap untuk membeli di harga sekarang, kita diminta stop loss di sini, TP di sini. Kalau yang skenario kedua dia beranggapan akan turun terlebih dahulu ya, teman-teman, ke 2040, baru nanti kita masang TP-nya di 2180, teman-teman.
Nah, akan ada informasi juga zona bahaya, artinya zona yang ambigu gitu ya, daerah rawan yang kita diminta untuk menghindari trade di area ini. Lalu akan ada penjelasan detailnya mengapa kita diminta atau diberikan opini untuk skenario-skenario tadi. Dia akan menjelaskan ya teman-teman ya, ringkasan strukturnya, lalu per skenario akan dijelaskan teman-teman ya, baik itu yang skenario A maupun skenario B, dan juga rencana aksinya teman-teman ya yang perlu kita lakukan. Nah, tadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan menu peta skenario ini. Tapi kembali lagi teman-teman, ini bukan sebuah saran finansial, ini sebagai alat bantu saja teman-teman dalam menentukan kira-kira skenario yang akan terjadi dari suatu emiten saham, cryptocurrency maupun aset-aset lainnya. Happy trading.